Semua orang selalu membicarakan tentang konsistensi untuk sukses di YouTube, tapi itu bukan satu-satunya hal yang kamu butuhkan. Ketika datang untuk mendapatkan banyak view di YouTube, kamu tidak bisa hanya mengandalkan konsistensi saja, karena kamu bisa saja meniru orang lain secara konsisten dan tetap tidak ada hasilnya. Itu sebabnya dalam video hari ini, saya akan menunjukkan segala sesuatu yang harus kamu lakukan sebagai gantinya jika kamu ingin melihat kesuksesan di platform ini. Saya akan melakukannya dengan mempelajari seorang kreator spesifik yang mampu mendapatkan lebih dari 6 juta penayangan di video keempatnya. Untuk seseorang yang baru saja memulai setahun yang lalu, itu sangat mengesankan. Channel yang akan kita bahas hari ini adalah Drew Does. Orang ini pada dasarnya membuat video perjalanan, khususnya di niche hotel. Seperti yang kalian lihat di banner, tertulis subscribe agar saya bisa membeli hotel. Hanya melihat bannernya saja, ini adalah ajakan bertindak yang sangat kuat. Bagi kalian yang baru memulai channel YouTube, jika kamu tidak memiliki ajakan bertindak di banner YouTube, entah itu untuk berlangganan, atau untuk mengklik tombol Instagram, atau Twitter di samping, saya sangat merekomendasikan untuk melakukannya. Berikut adalah contoh lainnya. Ini adalah channel Charlie. Seperti yang kalian lihat, dia memiliki ajakan untuk berlangganan tepat di sana, dan itu menunjuk ke tombol subscribe. Sesuatu seperti ini sangat sederhana, dan kamu bisa benar-benar membuatnya dalam waktu 5 detik. Scroll ke bawah untuk melihat lebih dekat videonya. Seperti yang kalian lihat, video keempatnya mendapatkan lebih dari 6 juta penayangan, tepatnya 6,3 juta. Untuk channel baru yang hanya membuat video selama sekitar 1 tahun, itu sangat sulit dilakukan. Tapi sepertinya dia telah menemukan caranya. Dan saya ingin memberitahu kalian bahwa itu bukanlah kebetulan sama sekali. Seperti yang akan kalian lihat nanti dalam analisis ini. Video tersebut dirancang dengan hati-hati untuk kesuksesan viral. Itu sebabnya saya ingin menyoroti kreator ini secara spesifik untuk menunjukkan kepada kalian bahwa menjadi viral bukanlah sebuah keberuntungan. Kamu bisa menjadi viral sebagai channel baru jika melakukannya dengan benar. Jadi mari kita mulai dengan membahas topik dan idenya. Karena bagaimanapun sebuah video YouTube dimulai dari ide dan kamu memerlukan ide video viral jika ingin video yang viral. Sesederhana itu, ya juga ada editing dan pengambilan gambar, tapi itu hanya setengah dari perjalanannya. Setengah lainnya adalah benar-benar memiliki ide yang bagus. Pada dasarnya, kamu bisa memiliki editing terbaik di dunia, tetapi jika kamu memiliki ide video yang buruk, itu tidak akan berhasil dengan baik. Sekarang, beberapa kategori yang sering menjadi video viral adalah tantangan, prank, video dengan drama, video terkait uang, dan juga video yang menampilkan selebriti atau YouTuber terkenal. Tentunya ini hanya daftar umum. Kamu bisa memiliki video viral yang berada di luar kategori ini. Tapi jika termasuk di kategori ini, maka kamu memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi viral. Seperti yang kalian lihat dari video Drew, dia menghabiskan 100 jam di hotel kapsul. Ini termasuk dalam kategori tantangan. Jika kita mencari di kolom pencarian dan mengetik hotel kapsul, kita akan mendapat bahwa hasil teratas adalah Jepang, Tokyo, dan abroad in Japan. Seperti yang kalian lihat, dalam niche hotel kapsul, ini sepertinya yang paling populer. Jika saya menekan enter pada hotel kapsul, kalian bisa melihat ada video 5 tahun lalu yang mendapatkan 50 juta penayangan. Dan itu adalah tur hotel kapsul Tokyo. Jika saya hover di atas video tersebut, kalian bisa melihat bahwa ini sebenarnya hotel yang sama dengan yang di thumbnailnya Drew ini. Jadi pada dasarnya mengambil video viral dari 5 tahun lalu dan memodernisasinya. Karena tentunya kita tahu bahwa 5 tahun yang lalu YouTube sangat berbeda. Jika saya melihat beberapa video lain di niche hotel kapsul, kalian bisa melihat bahwa ini adalah niche yang cukup kompetitif. Ada video yang diposting 2 bulan lalu yang mendapatkan 11 juta view. Video yang diposting 3 tahun lalu dengan sekali lagi 11 juta view. Ini sepertinya topik yang terus muncul. Hanya dari jumlah penayangan saja, ini terlihat niche yang cukup kompetitif untuk membuat video mengenai hal tersebut. Dengan semua kompetisi ini, bagaimana Drew benar-benar menonjol? Ya, seperti yang akan kalian lihat nanti. Setelah kita menganalisis video tersebut, kalian akan melihat bahwa dia memiliki gaya cerita yang sangat menarik, serta progresi yang jelas yang membuat penonton tetap terlibat. Kita akan menyelami lebih dalam hal itu nanti. Tapi untuk sekarang, mari kita lanjutkan ke thumbnail. Saya akan mengunduhnya dari YouTube Thumbnail Downloader, dan kalian bisa melihat segera bahwa ada 2 warna kontras, oranye dan biru. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar memakai kemeja biru atau dia hanya mengedit warna kemejanya untuk menjadi warna biru. Tetapi bagaimanapun, itu membuatnya menonjol. Yang jelas adalah sesuatu yang harus kamu lakukan di thumbnailmu juga. Sekarang saya sudah mengunduh gambar tersebut dan memasukkannya ke Image Color Picker. Dengan begitu, saya bisa mendapatkan warna hex dan melihatnya apakah mereka benar-benar berlawanan atau tidak. Jadi jika saya hanya mengklik palet biru di sini, saya bisa mendapatkan warna hexnya. Biarkan saya salin itu dan kemudian saya bisa pergi ke situs web ini. Ini adalah roda warna Canva. Pada dasarnya, yang akan saya lakukan adalah memasukkan warna ke dalamnya. Seperti yang kalian lihat, warna pelengkap muncul sebagai oranye. Hal keren yang kamu bisa lakukan dengan situs web ini adalah kamu juga bisa
bisa memilih kombinasi warna yang berbeda. Kamu bisa memilih monokromatik, dan salah satu yang paling populer yang orang-orang gunakan adalah triadic di sini. Ini menunjukkan 3 warna berbeda yang berlawanan secara total pada roda warna. Jika kamu benar-benar ingin thumbnailmu menonjol, kamu bisa mempertimbangkannya untuk menggunakan warna-warna ini. Hal lain yang kamu bisa lihat dari thumbnailnya adalah dia menggunakan aturan sepertiga. Ini adalah aturan komposisi dalam fotografi, dan ini pada dasarnya di mana kamu membagi gambar menjadi 3 bagian. Saya sudah membuat garis kasar tentang bagaimana ini akan terlihat. Seperti yang kalian lihat, Drew di thumbnailnya ada di sini, di mana garis-garisnya berbeda. Dan kemudian kaki orang ini di sini juga berbeda di sepanjang garis kiri. Ini hanya aturan untuk membuat fotomu terlihat sedikit lebih seimbang. Kamu biasanya ingin menaruh subjek thumbnail di suatu tempat di sepanjang garis ini. Hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah sesuatu yang banyak kreator tidak benar-benar bicarakan. Dan ini adalah menggunakan garis panduan dalam thumbnailmu. Pada dasarnya, garis panduan ini mengarahkan mata penonton pada titik tertentu. Saya akan menampilkan beberapa contoh garis panduan dalam fotografi di layar untuk kalian. Tetapi di thumbnail Drew, kalian bisa melihat bahwa dia memiliki 2 garis panduan spesifik. Salah satunya di lantai di sini yang menunjuk ke dinding. Dan yang kedua cukup jelas. Ini adalah barisan semua kapsul. Jadi dimanapun mata kalian mendarat pada gambar, kalian mungkin akan mengikuti garis panduan ini sampai ke Drew. Atau jika kalian memulai dari Drew, maka kalian akan mengikuti garis ini yang akan membawa kalian untuk melihat kaki orang lain di sini. Oke, jadi semua itu yang ingin saya bicarakan tentang thumbnail. Sekarang, mari kita bicara sedikit tentang judul. Judulnya adalah saya menghabiskan 100 jam di hotel kapsul. Sekali lagi, seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah jenis video tantangan. Jika kalian melihat kreator besar lainnya seperti Ryan Trahan, Eyrak, atau MrBeast, mereka semua memiliki format yang cukup mirip ketika datang ke video tantangan mereka. Untuk kreator seperti Ryan Trahan, dia memiliki series baru yang baru saja keluar, dan judulnya adalah saya bertahan hidup dengan jumlah uang tertentu selama waktu tertentu. Sekarang, melihat Eyrak, yang merupakan kreator besar lainnya, kalian bisa melihat bahwa dia memiliki format yang mirip untuk beberapa videonya. Saya menjebak 25 orang asing dalam sebuah kotak. Saya menjebak 25 TikToker dalam sebuah kotak. Dan saya menjebak 100 orang asing ke dalam kegelapan total. Jadi formula yang akan saya katakan untuk diikuti untuk jenis video ini adalah dengan menempatkan saya. Dan kemudian kata kerja past tense. Dan kemudian kamu bisa mengakhiri dengan beberapa spektakel untuk menegaskan. Untuk contoh Eyrak, spektakel yang menegaskan adalah menjebak orang asing dalam kegelapan total. Untuk Ryan, itu adalah bertahan hidup dengan sedikit uang selama seminggu. Untuk video Drew, itu adalah menghabiskan 100 jam di hotel kapsul. Alasan mengapa ini bekerja dengan sangat baik adalah karena kata kerja past tense yang kamu gunakan ini memberitahu penonton bahwa tantangan setidaknya telah dicoba. Jika tidak berhasil, melalui petunjuk halus dari judulnya. Hal lain yang saya terus tekankan adalah bahwa judul-judul ini sangat mudah dibaca dan dipahami. Sangat sederhana kan? Seperti saya menghabiskan 100 jam di hotel kapsul. Tidak ada yang membingungkan atau kompleks tentang hal itu. Hal yang sama berlaku untuk Ryan, Eyrak, MrBeast, dan kreator besar lainnya seperti itu. Semua judul mereka umumnya sangat sederhana. Mereka tidak begitu kompleks. Itu alasan mengapa mereka mampu menjangkau lebih banyak orang. Tidak peduli apakah kamu anak-anak atau dewasa. Kedua audiens bisa mengerti tentang apa video tersebut. Pergilah ke channelmu. Atau jika kamu akan membuat video, analisis dan lihat apakah terlalu rumit. Jika iya, saya sarankan untuk bermain-main dengan itu. Untuk membuatnya sedikit lebih mudah dipahami. Ini akan membantumu mendapatkan lebih banyak klik. Saya pikir kalian mengerti maksudnya sekarang kan? Sekarang kita sudah menghabiskan banyak waktu untuk menganalisis topik, ide, thumbnail, dan judul. Kita bisa menyelami beberapa teknik editing yang Drew gunakan untuk menjaga penontonnya tetap terlibat. Saya akan memutar 15 detik pertama dari video untuk kalian. Ini adalah hotel kapsul termurah di Jepang. Pot tidur kelas 1 dan tempat tidur kapsul di perpustakaan. Saya akan berpergian ke seluruh Jepang untuk menginap di semuanya. Dan lebih banyak lagi selama 100 jam ke depan. Dimulai dari hotel pertama saya, Sleep Lab. Jika ada 3 hal yang bisa saya katakan untuk menggambarkan video ini, itu adalah bahwa video ini sangat cepat, sangat mudah diikuti, dan langsung mengantarkan dalam 15 detik pertama. Jika saya memutar kembali, butuh 11 detik untuk sampai ke hotel pertama. Dan dia tidak membuang waktu sama sekali. Dia langsung menyampaikan pada thumbnail dan segera mungkin. Ini yang disebut YouTuber sebagian mengkonfirmasi klik. Dan ini yang memungkinkan video kamu berkinerja sangat baik dalam hal retensi sehingga kamu tidak mendapatkan penurunan besar dalam 10 detik pertama dengan tidak mengonfirmasi klik. Kalian juga bisa melihat bahwa dia memberikan lebih dari yang dia janjikan dalam video dengan menunjukkan beberapa hotel dalam 100 jam. Bukan hanya satu. Jika kita memutar kembali ke awal video, dia mengucapkan 2 kata yang sangat penting yang sering kali diabaikan oleh banyak orang. Kedua itu adalah, ini adalah, dan kemudian dia melanjutkan dengan kalimat apapun yang menjadi topik video. Ini adalah frasa umum yang digunakan oleh YouTuber besar lainnya, termasuk Ryan Trahan. Ini adalah kehidupan nyata. Ini adalah Minecraft. Dan MrBeast. Ini adalah super yacht senilai $1 miliar. Ini hanya 2 contoh karena
masih segar di pikiran saya. Tapi banyak kreator besar lainnya juga melakukannya. Alasannya adalah karena hook ini bekerja. Ini langsung masuk ke aksi dan bisa mengonfirmasi klik dengan segera dengan langsung menunjukkan kepada penonton hotel-hotel yang akan dia kunjungi. Ini pada dasarnya memberitahu penonton, hey, kamu tidak kena clickbait, dan juga mengingatkan mereka tentang apa video ini. Karena terkadang kamu perlu mengajak mereka kembali setelah mereka baru saja menonton iklan di awal video kamu. Ini adalah hotel kapsul termurah di Jepang, pot tidur kelas 1, dan tempat tidur kapsul di perpustakaan. Sekarang, jika kita melihat 5 detik pertama video, kalian bisa melihat ada sekitar 5 hingga 6 efek suara yang berbeda, yang membuatnya sangat menarik dengan banyak hal yang terjadi. Itu juga dibuka dengan musik yang dramatis dan menarik. Saya akan memutarnya lagi agar kalian bisa melihatnya. Ini adalah hotel kapsul termurah di Jepang, pot tidur kelas 1, dan tempat tidur kapsul di perpustakaan. Pada sekitar detik 9 hingga detik ke-10, kalian bisa melihat dan memperkenalkan batas waktu 100 jam. Saya akan berpergian ke seluruh Jepang untuk menginap di semuanya dan lebih banyak lagi selama 100 jam ke depan. Ini adalah trik keterlibatan lain yang bisa kamu gunakan dalam videomu, karena ini menciptakan garis waktu dan kadang-kadang menekan orang di kamera untuk melakukan sesuatu dalam batas waktu tertentu. Contoh lain dari kreator yang melakukan ini adalah MrBeast dalam video bertahan hidup 100 hari di lingkaran. Kalian bisa melihat bahwa itu berkembang melalui garis waktu dengan menggunakan hari. Hal terakhir yang ingin saya sebutkan ketika datang ke 15 detik pertama video adalah ada perubahan tempo musik. Ini terjadi ketika ada perubahan dalam retensi, yaitu ketika dia benar-benar pergi ke hotel pertama. Kalian bisa memutarnya kembali dan mendengarkan perubahan musiknya sendiri. Dan kalian akan melihat bahwa tempo editing mulai berubah. Intro sangat cepat dan sekarang akan melambat sedikit untuk 5 detik berikutnya. Setelah di detik ke-20, dia mulai mempercepat lagi dengan menunjukkan semua barang gratis yang dia dapatkan ketika di hotel. Setiap kapsul dilengkapi dengan sendal gratis, piyama, handuk, sikat gigi. Ini adalah bagian di mana video mulai menjadi sedikit menarik. Di dalam, kamu memiliki tombol lampu dan satu hal lagi. Apa ini? Ini adalah kamera pelacak tidur. Dia sedang menjalani montas super cepat dari semua hal yang dia lakukan secara gratis di hotel ini. Semuanya berjalan baik sampai sesuatu terjadi. Ada sesuatu yang misterius tentang kapsul tersebut. Jika kalian memutar video, kalian juga akan melihat perubahan tempo lagi saat dia mulai mendalami misteri ini. Ini adalah trik keterlibatan lain yang digunakan Drew karena ini adalah kontras tajam dari hanya sedetik yang lalu ketika dia sangat cepat. Ini adalah sesuatu yang baru yang mengejutkan penonton. Jika kamu hanya terus berlanjut, membuat seluruh adegan dengan sangat cepat, maka mungkin itu akan berlalu banyak bagi penonton karena mereka sudah menghabiskan 10 detik pertamanya dibombardir oleh efek suara, musik, dan B-roll. Ini adalah perubahan tempo yang bagus karena ketika kamu bercerita, kamu memiliki titik A dan titik B. Dalam videomu, kamu tidak hanya ingin pergi dari titik A ke titik B. Kamu ingin menunjukkan di mana titik A dan titik B. Dan kemudian menunjukkan hambatan atau hal-hal menarik sepanjang perjalanan. Dan lagi, ini tentang perjalanan, bukan tujuan. Jika kamu bisa dengan jelas menunjukkan kemajuanmu kepada penonton dengan cara yang menghibur, itu akan membuat ceritanya jauh lebih menarik. Apa ini? Ini adalah kamera pelacak tidur. Ini sebenarnya mengambil gambar saya saat saya tidur. Dia kemudian melanjutkan untuk menjelaskan misteri ini dan bagaimana itu sebenarnya kamera yang merekam tidurnya. Dia mengakhiri bagian ini dengan lelucon tentang kebiasaan tidurnya. Akhir dari bagian ini sebenarnya ada di detik ke-44. Jadi, hotel pertama hanya memakan waktu sekitar 30 detik dari video. Pikirkan tentang berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk benar-benar merekam di lokasi ini hanya untuk mendapatkan spot 30 detik dalam videonya. Ini hanya menunjukkan berapa kerasnya kamu harus bekerja untuk mendapatkan video yang bagus. Saya yakin kreator sukses lainnya bisa mengerti, karena mereka mungkin memiliki berjam-jam video yang direkam yang kemudian dipotong menjadi video 15 hingga 20 menit. Benar-benar menghilangkan semua hal yang tidak perlu diketahui oleh penonton. Dengan cara ini, dia bisa membuatnya sangat menarik. Melalui beberapa hotel dalam video yang kurang dari 10 menit. Yang terakhir yang ingin saya sebutkan adalah pada detik ke-50, di mana dia sebenarnya memberikan teaser kepada penonton. Dia memberitahu bahwa mereka setelah 100 jam selesai, dia akan check-in ke hotel misterius. Ini memberi penonton alasan untuk terus menonton video sampai akhir untuk melihat kamar misterius tersebut yang tidak hanya akan meningkatkan retensi tetapi juga membuat penonton lebih bersemangat saat mereka menonton video. Seperti yang kalian lihat dari analisisnya, begitu banyak yang terjadi dalam 1 menit pertama video. Itu membuat penonton bersemangat untuk menonton sisa video karena pada menit pertama mereka mungkin bertanya-tanya, "Hey, jika video sebaik ini dalam 1 menit pertama, lalu seberapa menarik sisa hotel-hotel tersebut?" Sepanjang video mereka mungkin bertanya hal-hal seperti berapa biaya hotel-hotel ini, di mana hotel-hotel ini, dan apa
Apa yang membuat hotel-hotel ini begitu istimewa yang membedakannya dari hotel yang lain? Semua pertanyaan ini dijawab seiring waktu dalam video. Meskipun saya ingin menganalisis sisa video, itu akan membuat video ini terlalu panjang. Saya sangat merekomendasikan bagi kalian benar-benar menontonnya. Kami akan meninggalkan tautan di bawah. Bagaimanapun, itu saja untuk video hari ini. Saya berharap kalian mendapatkan banyak manfaat dari ini. Saya menghabiskan banyak waktu untuk membuat video ini seberharga mungkin. Jika kalian menikmatinya, pastikan untuk meninggalkan like dan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Di channel ini, kami membuat banyak panduan dan tutorial yang didedikasikan untuk membantu pengusaha baru memulai bisnis mereka sendiri, serta video edukasi seperti ini yang membantu kreator tumbuh. Jika kalian tertarik untuk tumbuh di media sosial, kami memiliki banyak video lain di channel ini yang didedikasikan untuk topik itu, seperti cara melihat analitik YouTube kalian, dan bahkan tutorial langkah demi langkah tentang cara memulai channel YouTube tanpa wajah. Ketika kalian siap, klik video di sini.